Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wanda Aulia Khairul Haq dengan NIM 23106060074. Saya berasal dari program studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membuat sebuah data dalam bentuk plot atau chart bar. Nah, sebelumnya saya sudah membuat data Excel yang digunakan untuk pada chat bar ini. Nah, data Excel ini saya dapatkan pada jurnal yang sudah saya cari dari berbagai sumber. Nah, kebetulan saya menggunakan jurnal mengenai analisis pengendalian kualitas produk gula dan biaya kualitas dalam menunjang efektivitas produksi. Nah, dalam studi kasus PT Madu Baru PG Madu Kismo. Nah, di sini saya mengambil data pada uh, cheat sheet tentang kecacatan gula, yaitu jenis kecacatan dan jumlah kecacatan itu sendiri. Nah, data ini saya tampilkan pada Excel dan saya tuliskan pada Excel beberapa data yang saya ambil, yaitu kerikilan, molase, gula basah, warna tidak sesuai, kotor, mengabu, dan serta tidak lupa adalah total kecacatan produk tersebut. Oke, pada codingan ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsi yang saya tuliskan pada codingan saya ini. Nah, untuk yang pertama adalah import pandas as PD. Nah, itu digunakan untuk membaca dan mengolah data terutama pada file Excel tersebut. Selanjutnya adalah import matplotlib pyplot as plt. Nah, itu digunakan sebagai pembuat grafik atau plot dia seperti diagram batang sendiri. Import Seaborn as SNS. Nah, itu sebelumnya saya sudah menginstal Seaborn tersebut pada pip install Seaborn. Nah, ini digunakan sebagai visualisasi yang dibangun di atas Matplotlib dengan tampilan yang lebih elegan dan modern. Nah, di sini itu digunakan sebagai diagram batang atau bar plot sendiri. Nah, file path-nya adalah data kecacatan gula, yaitu saya menuliskan lokasi file yaitu dengan judul data underscore catatan underscore gula. Nah, setelah itu adalah ini adalah data PD read Excel. Nah, itu digunakan sebagai pembaca file Excel tersendiri dan mengubahnya menjadi data frame yang diolah dalam yang diolah itu menggunakan pandas tersebut. Nah, selanjutnya adalah kolom yang tersedia dalam data sheet. Nah, itu digunakan untuk print data kolom. Itu digunakan sebagai menampilkan nama-nama kolom yang ada dalam file tersebut Excel yang berguna untuk memeriksa apakah kolom di Excel tersebut telah sesuai atau tidak ada kesalahan pada penulisan. Nah, selanjutnya adalah data kolom data titik kolom titik string strip. Nah, itu digunakan untuk menghapus spasi yang mungkin tidak terlihat di awal atau di akhir pada nama kolom tersebut. Nah, ini tuh penting agar tidak terjadi error ketika pemanggilan nama dari file Excel tersebut. Selanjutnya adalah data hit. Nah, ini digunakan sebagai untuk menampilkan 5 baris pertama dari data setelah pembersihan kolom. Nah, ini tuh digunakan sebagai untuk memastikan data itu dapat atau sudah terbaca dan dengan benar dan diharapkan format itu seperti apa yang diharapkan gitu. Nah, setelah itu adalah kita untuk pembersihan kolom. Nah, itu string replace. Nah, itu digunakan sebagai nilai-nilai di kolom tuh nanti dalam bentuk satuannya tuh KG dan tidak diperlukan untuk analisis numeriknya. Nah, itu pada jumlah. Nah, selanjutnya simbol titik ini. Nah, ini tuh digunakan nanti agar sebagai pemisah dari ribuan, namun juga dapat menghapusnya agar bisa mengkonversi data menjadi tipe yang integer. Nah, ini jumlah data sama dengan data jumlah as type integernya itu mengkonversi tipe data pada kolom ini tuh penting karena untuk melakukan operasi numerik pada kolom jumlah yang nanti tuh
harus berupa angka seperti yang ada pada Excel-nya tadi. Nah, setelah itu adalah print data kolom jumlah dibersihkan dan konversi ke integer. Nah, ini seperti yang tadi yaitu setelah kolom jumlah dibersihkan dan dikonversi itu dapat menampilkan 5 baris pertama dari data yang sudah diolah. Nah, ini tuh memastikan agar proses data itu berjalan sesuai dengan harapan atau codingannya. Nah, selanjutnya adalah PLT figure fact size 12,8. Nah, ini tuh untuk mengatur ukuran gambar yang pada plot itu tuh agar lebih besar dan lebih mudah dibaca ya. Ukuran dipilih yaitu 12 untuk lebarnya dan 8 untuk tingginya. Nah, bar underscore plot sama dengan SNS bar plot ini X-nya. Nah, saya itu membuat X-nya itu sebagai pembacaan untuk jenis kecatatan, sedangkan Y-nya itu adalah jumlah, begitu. Nah, untuk ini data-data, nah itu digunakan data yang digunakan ini akan berasal dari data frame yang telah dibuat sebelumnya, yaitu pada data Excel. Nah, palette set 2, nah ini digunakan sebagai palette warna untuk membuat plot ini tuh agar lebih menarik secara visual. Namun sebenarnya ini bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Namun di sini saya memilihkan warna ini secara random. Oke. Nah, ini adalah for bar in enumerate. Nah, itu digunakan sebagai loop melalui setiap batang dalam plot ini tuh agar representasi visualnya itu ada pada setiap batang barnya ini. Nah, untuk ini bracket height. Nah, ini tuh digunakan sebagai posisi pada teksnya itu sumbu X yaitu di tengah-tengah batangnya. Nah, selanjutnya yaitu nah ini tuh digunakan pada posisi teks untuk sumbu Y yang nanti sedikit di atas ujung batang. Nah, adalah VA bottom atau center. Nah, ini tuh digunakan sebagai agar nanti munculnya angka ataupun tulisannya itu berada di atas batang atau tepat di tengah. Nah, saya memilih ukuran 12 dengan warna hitam. Selanjutnya adalah saya menambahkan judul pada diagram box plot saya ini yaitu diagram batang data kecacatan gula berdasarkan jenis kecacatan dengan ukuran hurufnya 22. Selanjutnya saya memberi judul pada X-nya yaitu jenis kecacatan gula dengan ukurannya 16 dan pada Y-nya ya labelnya adalah jumlah kecacatan dalam unit. Nah, dalam unit dengan ukuran 16. Nah, selanjutnya adalah PLT X-Tix rotation 45, font size-nya 12, mohon maaf. Nah, ini tuh sebagai kategori pada X-nya agar bisa memutar sebesar 45 derajat agar tidak tumpang tindih antara data satu dan dengan data yang lain agar dimudahkan ketika pembacaan dengan ukuran hurufnya 12. Nah, ini adalah PLT grid axis Y line style ini alpha 0.7. Nah, ini tuh sebagai sebagai garis pembantu atau grid pada sumbu Y yang membantu pada pembacaan nilai. Nah, line style ini berfungsi untuk garis ini agar dibuat secara terputus-terputus agar tidak mendominasi. Nah, selanjutnya alpha 0.7. Nah, ini sebagai untuk mengatur transparansi tingkat gridnya. Selanjutnya yaitu PLT tag layout. Nah, ini digunakan sebagai mengatur tata letak plot agar tidak antara satu dengan elemen yang lain itu tidak memunculkan seperti tumpang tindih dan memudahkan proses pembacaan. Nah, selanjutnya adalah PLT flow. Nah, ini untuk menampilkan hasilnya juga. Print proses selesai diagram batang yang mengenai data kecacatan gula telah ditampilkan. Nah, ini dapat ditampilkan program menampilkan pesan bahwa visualisasi itu telah selesai. Nah, kode ini tuh dapat melakukan pembersihan data atau mengkonversi data yang dibutuhkan dan membuat diagram batang untuk memperlihatkan jumlah kecacatan gula berdasarkan jenis kecacatan gula dengan anotasi angkanya itu
di atas setiap batang ini untuk membantu memudahkan para pembaca berapa angka pada kecacatan tersebut. Oke, di sini kita akan coba untuk run program ini. Oke, maaf, kita coba untuk run program ini. Oke. Oke, kita bisa membaca pada data ini yaitu jumlah kecacatan dalam unit kerikilan 729. Nah, ini kan di sini pada sumbunya tidak ada angkanya. Maka dari itu saya membuat programnya eh, menuliskan angkanya di setiap atas pada batang chartnya ini. Nah, ini 729, molase 158, gula basa 602, warna tidak sesuai 520, kotor 340, mengabu 692, dan totalnya adalah 3041. Nah, ini saya tadi memilih warnanya tidak spesifik yaitu random. Nah, ini akan memunculkan warna yang random yaitu warna seperti kayak soft atau pastel gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.